Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septani dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung kelas 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dari MK Sosiolinguistik yang diampu oleh dosen Ibu Sri Purwatiningsih MPD. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiolinguistik dan bagaimana menurut para ahli. Sosiolinguistik itu adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiolinguistik berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam suatu masyarakat. Akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri di dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Menurut para ahli di sini yang pertama menurut Krida Laksana, sosiolinguistik itu lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan perlembaga variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Yang kedua di sini menurut Nababan. Menurut Nababan, sosiolinguistik itu pengkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan disebut sosiolinguistik. Yang ketiga di sini ada J.A. Pisman. Sosiolinguistik itu adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakaian bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat. Yang selanjutnya di sini menurut Rene Apple, Gerard Haber, dan Grace Meiser, sosiolinguistik itu adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Selanjutnya di sini ada menurut G.E. Boyce dan J.G. Kersten dan H.J. Verkuil. Sosiolinguistik itu adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaannya bahasa dan pergaulan sosial. Nah, selanjutnya di sini menurut C. Creeper dan H.G. Widdowson dalam JPB Allen dan S. Pitcorder. Sosiolinguistik itu adalah kajian bahasa dalam penggunaannya dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvensi pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain dari tingkat laku sosial. Dan yang terakhir di sini ada menurut Nancy Parole Hitchkerson, sosiolinguistik ini adalah pengembangan subbidang linguistik yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial. Sosiolinguistik meneliti korelasi antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasanya. Yang ketiga, di sini ada pertanyaan bagaimana hubungan antara bahasa dan masyarakat dapat terlihat dalam kehidupan sosial dan juga berikan 3 contoh yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia. Jadi, hubungan antara bahasa dan masyarakat ini sangat erat karena bahasa menjadi alat utama manusia untuk berinteraksi, menyampaikan nilai, serta mencerminkan budaya suatu kelompok. Dalam kehidupan sosial di Indonesia, hubungan ini terlihat dalam berbagai aspek. Yang pertama di sini penggunaan ragam bahasa berdasarkan situasi sosial. Dalam masyarakat Indonesia, seseorang menggunakan bahasa berbeda tergantung lawan bicara dan situasi. Misalkan dengan guru atau orang tua bahasanya lebih formal dan lebih sopan. Dengan teman sebaya misalkan bahasanya non formal atau gaul. Jadi bisa menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Dengan orang yang lebih tua di daerah tertentu memakai bahasa daerah tingkat halus. Misal bahasa Jawa, Kerama, Sunda, lemes. Ini menunjukkan bahwa bahasa dipengaruhi oleh status sosial dan norma masyarakat. Yang kedua di sini ada keberagaman bahasa daerah sebagai identitas kelompok sosial.
Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga identitas budaya. Orang Minangkabau menggunakan bahasa Minang dalam keluarga dan acara adat. Masyarakat Bugis menggunakan bahasa Bugis dalam musyawarah adat. Masyarakat Bali memakai bahasa Bali dalam upacara keagamaan. Bahasa menunjukkan identitas etnis, budaya, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, di sini bahasa sebagai alat interaksi sosial di ruang publik. Bahasa Indonesia berfungsi menyatukan masyarakat dari latar belakang berbeda, digunakan dalam pendidikan, pemerintah, media, serta komunikasi antar suku. Anak-anak dari suku berbeda dapat berkomunikasi dengan lancar karena bahasa Indonesia. Kampanye publik seperti kesehatan atau pemilu memakai bahasa Indonesia agar dapat dipahami seluruh masyarakat. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang selanjutnya di sini ada 5 variasi bahasa. Yang pertama di sini bahasa idiolek. Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut idiolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perorangan. Menurut konsep idiolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya dan idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Variasi yang kedua di sini berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, dan dialek geografi. Selanjutnya di sini ada variasi sosiolek. Variasi sosiolek ini atau dialek sosial yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dan yang keempat di sini ada variasi register. Dalam pembicaraan tentang register ini biasanya dikaitkan dengan masalah dialek. Kalau dialek berkenaan dengan bahasa itu digunakan oleh siapa, di mana, dan kapan, maka register berkenaan dengan masalah bahasa itu digunakan untuk kegiatan apa. Dalam kehidupannya mungkin saja seseorang hanya hidup dengan satu dialek, misalkan seseorang penduduk di desa terpencil di lereng gunung atau di tepi hutan, tetapi dia pasti tidak hidup hanya dengan satu register, sebab dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bidang kegiatan yang harus dilakukan pasti lebih dari satu. Dan yang terakhir di sini jargon atau slang. Jargon ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu, profesional, komunitas, atau bidang khusus agar komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Ciri-ciri jargon di sini dipahami hanya oleh anggota kelompok tertentu, biasanya berupa istilah teknis, tidak dipakai untuk percakapan umum. Contohnya misalkan medis, diagnosis, observasi, tensi infus. Misalkan juga teknologi, book, service, down, update, upload. Misalkan olahraga, free catch, offside, smash. Dan juga bisnis, closing, omset, target market. Kalau slang ini adalah variasi bahasa yang non-resmi yang digunakan oleh kalangan tertentu, terutama anak muda, untuk pergaulan sehari-hari dan menunjukkan keakrabannya. Yang keempat di sini ada perbedaan bilingualisme dan diglosa. Istilah bilingualisme ini dalam bahasa Indonesia disebut juga kedewibahasaan. Secara sosiolinguistik, secara umum bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Konsep umum bahwa bilingualistik adalah digunakan dua buah bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian telah menimbulkan sejumlah masalah yang biasa dibahas kalau orang membicarakan bilingualisme.
Kalau diglosa ini adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepat ragam-ragam utama dari suatu bahasa terdapat juga sebuah ragam lain. Dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Ragam lain yang bukan dialek-dialek utama itu memiliki ciri seperti sudah sangat terkodifikasi, gramatikalnya lebih kompleks, merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati, dipelajari melalui pendidikan formal, digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal, tidak digunakan oleh lapisan masyarakat manapun untuk bercakapan sehari-hari. Yang terakhir di sini 4 faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa, usia, gender, status sosial, dan profesi, serta bagaimana masing-masing faktor menghasilkan variasi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Yang pertama di sini ada usia. Usia itu berpengaruh terhadap pemakaian bahasa. Yang terakhir di sini adalah 4 faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dari usia, gender, status sosial, dan profesi. Yang pertama di sini usia. Usia sangat berpengaruh terhadap pemakaian bahasa. Orang dari kelompok usia berbeda cenderung memakai pilihan kata, gaya bicara, dan struktur kalimat yang tidak sama. Contoh variasi yang muncul: anak-anak menggunakan bahasa sederhana, kalimat pendek, dan banyak meniru. Remaja memakai bahasa slang atau gaul, misalnya bestie, cuy, gaskeun. Orang dewasa lebih formal dan terstruktur, terutama dalam konteks kerja. Lansia sering memakai kosakata dama atau bentuk bahasa yang dianggap lebih halus. Dampak dalam komunikasi sehari-hari, perbedaan usia membuat kita menyesuaikan bahasa agar komunikasi efektif. Misalnya berbicara lebih formal kepada orang tua atau lebih santai kepada teman sebaya. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Pergaulan terhadap pemakaian bahasa, perbedaan gender dapat mempengaruhi pilihan kata, intonasi, dan gaya bertutur. Contohnya variasi yang muncul, perempuan sering diasosiasikan menggunakan bahasa yang lebih halus, ekspresif, dan penanda sopanan. Laki-laki cenderung memakai bahasa yang lebih lugas, dudoi. Pilihan kata berbeda, misalnya gemes banget sering dipakai perempuan, mantap atau gas sering dipakai laki-laki. Yang ketiga di sini status sosial. Pengaruh terhadap pemakaian bahasa. Status sosial meliputi tingkat pendidikan, ekonomi, jabatan, atau porsi dalam masyarakat. Yang status tinggi bisa lebih formal, kosa bagus, struktur kalimat rapi, misalnya jet atau akademik. Status menengah atau umum lebih bisa muncul ram non-buku atau dialek lokal. Yang selanjutnya dampak dalam komunikasi bahasa sehari. Ketika berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi, kita biasanya menggunakan bahasa yang lebih sopan. Yang terakhir di sini profesi. Pengaruh terhadap pemakaian bahasa. Setiap profesi memiliki jargon atau istilah khusus yang dipahami oleh sesama anggota profesi. Contohnya variasi yang muncul di sini: dokter, diagnosis, prognosis akut, teknis, server down, bug, update patch, guru, RPP, KKM, asesmen. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.